Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Murdianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio dari kelas AK 707. Perkenalkan, nama saya Raka dengan nomor NIM sebagaimana terlampir. Pada ujian akhir semester ini, saya mengangkat judul analisis pengaruh return on asset, debt to equity ratio, EPS, dan PBV terhadap net profit margin. Di sini saya berfokus pada indeks LQ45 dan saham BBCA sebagai contoh praktik langsung dari perusahaan emiten terdaftar di indeks LQ45. Jadi masuk di latar belakang tugas terstruktur yang telah saya kumpulkan, saya bercerita bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2024 ini telah mengalami peningkatan di indeks harga saham Indonesia mencapai 44%, yaitu mencapai sekitar 8.000 sekian poin, yang mana kenaikan tersebut tentunya didukung oleh kenaikan indeks LQ45, yang mana emiten-emiten terdaftar di indeks LQ45 menawarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar yang besar, sehingga perilaku konsumen di indeks LQ45 bisa mencerminkan dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional. Contohnya menggunakan rasio return on asset. Jadi jadi investor tidak spekulatif dalam membeli saham, jadi memperhatikan kinerja keuangannya juga. Oleh karena itu penting untuk mencari apa sih rasio keuangan yang lebih banyak digunakan oleh investor khususnya di sektor LQ45. Jadi tinjauan variabel di sini saya menggunakan 4 variabel X, yaitu return on asset, debt equity ratio, earning per share, dan price to book value. Singkatnya, return on asset adalah mengukur efisiensi dari pihak manajemen dalam menggunakan asetnya. Jadi seberapa efisien perusahaan bisa menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Selain itu, variable debt to equity ratio jadi mengukur besaran utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk menilai kesehatan postur struktur modalnya. Selain itu, saya juga menambahkan variable earning per share. Jadi di sini untuk menilai berapa sih jumlah pendapatan net income yang dihasilkan dari setiap lembar sahamnya. Untuk variabel yang keempat, saya menggunakan variabel price to book value, yang mana ini mencerminkan seberapa besar pasar mengapresiasi harga saham atas nilai bukunya. Jadi untuk metodologinya, saya menggunakan analisis PLS, menggunakan aplikasi Smart PLS dengan sektor indeks LQ45. Jadi awalnya saya akan mencari dulu seluruh emiten yang pernah terdaftar, ditemukan ada 63. Dikurangi dengan perusahaan yang pernah keluar ataupun masuk kembali, sehingga dikurangi dari 35, serta perusahaan melaporkan kerugian sebanyak satu perusahaan. Sehingga sampel yang memiliki kriteria adalah 27. Dikalikan dengan jumlah tahun penelitian berjumlah 5, mendapatkan total observasi data penelitian sebanyak 235. Baik, untuk hipotesisnya terdapat 4 hipotesis sejalan dengan jumlah variabel X. Untuk return on asset, saya berekspektasi akan mendapatkan pengaruh positif terhadap net profit margin, karena semakin efektif maka laba yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Sementara untuk debt to equity ratio, saya berdasarkan semakin tinggi hutang, maka beban hutang juga akan semakin tinggi pula, sehingga mengurangi jumlah laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk PS akan dihipotesakan akan positif signifikan karena sejalan sama rasio profitabilitas. Sementara yang terakhir, price to book value, di mana ini ketika masyarakat lebih mengapresiasi saham tersebut, dihipotesiskan akan memberikan pengaruh positif terhadap net profit margin. Untuk tahapannya terdiri dari 4, mulai dari 1 deskriptif, outer model, intermodal, dan hipotesis. Jadi untuk deskriptif untuk memberikan gambaran umum bagaimana persebaran data ini ada. Yang kedua, pengujian outer model untuk menguji indikator yang digunakan apakah sudah sesuai. Kemudian evaluasi intermodal untuk menguji apakah model yang digunakan ini sudah cocok untuk mendeskripsikan variabel Y dengan baik. Selain itu juga ada melakukan pengujian hipotesis yang melakukan bootstrapping sebanyak 5.000 kali, yang dimana digunakan hasil kesimpulan ini tidak hanya digunakan untuk periode 2020 sampai 2024, tapi juga bisa digunakan untuk memprediksi di tahun-tahun ke depan. Jadi berdasarkan hasil uji statistik,
ditemukan bahwa hipotesis rasio yang paling berpengaruh adalah rasio return on asset. Jadi semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya akan berdampak signifikan dengan net profit margin yang dimilikinya. Untuk hipotesis 2, 3, dan 4 semuanya ditolak karena alih-alih sejalan dengan ekspektasi, debt to equity ratio berpengaruh negatif kepada net profit margin. Sementara EPS juga berpengaruh negatif dan PBV juga berpengaruh negatif. Jadi terbalik antara hasil hipotesis dengan hipotesa penelitiannya. Nah, untuk analisanya, kenapa return on asset ini bisa berpengaruh positif pada net profit margin? Tentunya semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya, maka semakin besar pula net sales yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin besar gross sales, semakin tinggi juga laba bersihnya. Hal tersebut mendukung teori sinyal dan penelitian Kashmir 2019 yang menjelaskan bahwa aktivitas manajemen dapat berperan dalam menekan biaya operasional. Untuk analisis selanjutnya, debt to equity ratio kenapa berpengaruh positif? Ini mendukung penelitian teori pecking order, yang mana utang berfungsi sebagai pendanaan pelengkap. Jadi selama masih belum penerbitan saham baru, itu akan direspon positif oleh masyarakat. Selain itu juga ada earning per share, jadi tidak terlalu berpengaruh signifikan karena masyarakat condong untuk melihat corporate action daripada efisiensi jumlah personalnya. Sementara untuk PBV, jadi PBV itu hanya mencerminkan apresiasi pasarnya, jadi tidak berpengaruh langsung dengan proses operasional harian yang dimiliki oleh perusahaan. Kesimpulannya, profit dominansi return on asset dalam menggambarkan harga saham. Jadi investor bisa berpatokan pada rasio return on asset. Selain itu, independensi struktur modal itu masih disukai oleh investor, jadi tidak apa-apa membayar biaya bunga, yang penting saham yang dimilikinya tidak terdevaluasi dengan penerbitan saham baru. Selain itu, terdapat sentimen dan fundamental, jadi PBV itu lebih ke arah bagaimana pasar bereaksi, tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan day to day dari perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus pada Bank BCA. Di sini saya terlampir rasio-rasio yang terlampir pada laporan keuangan BCA pada tahun 2024. Return on asset dilaporkan 3,94%, jadi keterangannya ini sudah cukup sehat, efisiensi cukup tinggi. Debt to equity ratio juga rendah di angka 0,01. Selain itu juga earning per share-nya juga cukup tinggi, dari setiap lembar saham bisa menghasilkan 449. Ini juga tumbuh 12% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk price to book value berada di angka 4 kali, yang mana ini juga valuasi premium. Masyarakat juga cenderung lebih percaya bahwa BCA ini bisa berjalan dengan baik. Sementara net profit margin berada di angka 57%. Jadi sudah efisien dalam pengelolaan biaya-biaya. Selain itu juga ada rasio tambahan seperti return on equity di angka 24%, net interest margin 5,83, dan loan to deposit ratio nih rasio khusus untuk bank dan non performing loan. Ini juga menggambarkan kualitas kredit. Jadi kredit macetnya cukup rendah di bawah 5%. Jadi tergolong aman untuk sektor perbankan. Jadi jika disambungkan dengan hasil analisanya, efisiensi return on asset terhadap NPM pada Bank BCA ini sejalan karena ROA-nya cukup tinggi, net profit margin-nya juga cukup tinggi. Jadi kemampuan BCA untuk menggunakan aset-aset yang dimilikinya secara efisien bisa meningkatkan laba dengan baik. Selain itu, struktur modal dari PT BCA ini berada di angka yang rendah, yaitu 0,01, yang mana kebanyakan terdiri dari modal atau ekuitas, bukan berupa pinjaman. Selanjutnya, untuk valuasi dan pasar, IPS dan PBV, seperti yang saya sebutkan tadi, PBV dari BCA ini tergolong premium karena dinilai 4 kali lipat dari nilai bukunya. Jadi pasar rela membayar 4 kali lipat lebih mahal dari harga aset yang dimilikinya. Namun itu tidak mencerminkan performa net profit margin karena tidak bersinggungan langsung dengan operasional kegiatan sehari-hari perbankan.
Hal tersebut sejalan dengan teori efisiensi pasar, yang mana kalau misalnya pasar bertindak secara rasional, maka masyarakat mengambil keputusan membeli dan menjual dalam keadaan yang tidak spekulatif. Jadi benar-benar melihat laporan keuangannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis teknikal sesuai dengan arahan di petunjuk soalnya. Untuk di sini saya menggambarkan garis support dan resistance, jadi mengambil puncak tertinggi dan titik terendahnya dihubungkan dengan sebuah garis. Di sini dapat terlihat bahwa untuk harga saham per hari ini pada 12 Februari berada di angka 7.325, yaitu berada di antara rentang supportnya sesuai dengan historical di sekitar bulan Januari. Hal ini menjadi titik yang baik untuk keputusan membeli karena sudah berada di titik support, tinggal menunggu validasi apakah support ini cukup kuat dalam menampung volatilitas harga sahamnya. Selain itu, untuk indikator teknis juga berada di ini menggunakan moving average selama 6, jadi kayak selama 6 candle ke belakang di rata-rata berada masih di bawah garis moving average 9. Jadi indikator ini menunjukkan masih berlanjut siklus downtrendnya. Untuk kesimpulan teknikal, jika harga saham ini masih bisa bertahan di support ini, maka seharusnya harga saham ini akan rebound ke atas. Namun sebaliknya, jika garis support ini dirasa kurang kuat, maka harga saham bisa menembus dan melanjutkan fase downtrend yang berkelanjutan. Jadi cukup sekian Ibu hasil penelitian yang saya lakukan. Atas lebih kurangnya saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.